Pernah nggak sih kamu nonton konser terus vokalisnya tiba-tiba lupa lirik atau gitarisnya main tapi suaranya nggak keluar? Iya, atau bassnya fals, tapi penonton kayak santai aja gitu. Bener, ribuan penonton di bawah panggung tuh sama sekali nggak sadar. Selamat datang di obrolan kita hari ini, langsung dari Arsip Rinjani Radio Depok. Halo semuanya. Misi kita kali ini seru banget. Kita bakal bongkar rahasia April Band. Mereka ini kan selalu tampil rapi banget di panggung. Padahal aslinya di balik layar mereka sering panik setengah mati. Betul. Tampil live itu emang penuh risiko. Kayak ibarat angsa yang lagi berenang gitu loh. Dari atas air kelihatannya anggun, tenang. Tapi kalau kamu lihat di bawah air, Kakinya mendayung panik ke sana kemari ya. nah itu dia, persis kayak gitu. Dan pas aku buka-buka arsip wawancara April Band ini, gila, ternyata banyak banget momen kaki angsa mendayung panik ini. Banyak blunder yang nggak ketahuan ya. Banyak banget. Bayangin aja Jerry si basis tuh pernah keliru settle tuner. Waduh. Iya, sampai nadanya lari setengah nada. Dan lucunya, dia baru sadar pas mau masuk lagu kedua. Setengah nada itu fatal loh untuk sebuah band. Kan? Terus ada lagi John Fadli sang gitaris. Dia sempat bingung banget, gitarnya mati total di panggung. Kamu tahu kenapa? Kenapa tuh? Kabelnya putus? Bukan, krunya lupa nyolok kabel jacknya. Ya ampun, hal sepele tapi bikin jantungan ya. Bener. Terus ada juga Apoy si drummer yang sticknya melayang lepas dari tangan pas lagi asyik mukul. Sampai banyak sang vokalis yang nyelonong masuk ke ref duluan padahal musiknya belum sampai sana. Itu sih paket komplit kekacauan di panggung. Makanya, aku jadi penasaran. Dengan kekacauan sebanyak itu, kenapa penonton nggak sadar? Kenapa show mereka tetap kelihatan sempurna gitu loh? Maksudnya gimana tuh? Jadi mereka pegang teguh satu aturan tidak tertulis, yaitu mentalitas show must go on. Aturan masnya gini, apapun yang meledak atau salah di panggung, bertingkahlah seolah nggak ada yang terjadi. Pretend like nothing happened gitu ya? Betul, soalnya penonton itu sangat reaktif sama gestur penampil di atas panggung. Kalau musisinya kelihatan santai, audiens bakal secara bawah sadar mikir, oh, aransemen lagunya emang sengaja dibikin kayak gitu. Tapi aku jujur agak bingung deh di bagian ini. Kalau misal gitar mati tiba-tiba, insting natural manusia kan pasti langsung nengok ke amplifier ya? Iya, instingnya nyari sumber masalah. Nah itu, minimal ngecek pedal efek atau ngasih kode panik ke kru di pinggir panggung. Kok mereka bisa nahan insting dasar itu? Karena mereka secara sadar langsung mematikan insting itu dengan satu taktik krusial. Pantang saling pandang dengan tatapan bingung. Oh, pantang tetap tatapan. Iya. Dalam dunia panggung, momen kelingak-kelingkuk nyari siapa yang salah itu haram hukumnya. Kelingak-kelingkuk ya. Sekali aja kamu natap personil lain dengan mata melotot kebingungan, penonton pasti langsung ngeh kalau ada yang nggak beres. Masuk akal sih. Jadi mereka ngunci pandangan ke depan, tetap senyum, tetap interaksi sama audiens, tapi otaknya muter keras nyari jalan keluar. Mungkin kamu yang lagi dengerin siaran ini mikir, masa sih penonton nggak denger kalau bassnya false? Apalagi tadi ceritanya lari setengah nada kan? Itu kerasa banget harusnya. Ibarat kamu lagi jalan di tangga, terus ada satu pijakan yang tiba-tiba turun beberapa sentimeter. Nggak cuma bikin kamu tersandung, orang di sebelahmu juga pasti ikut goyah. Benar banget. Secara teknis musikal, bass yang turun setengah nada itu bikin disonansi frekuensi rendah yang bisa ngerusak harmoni satu lagu penuh. Terus gimana cara mereka nutupinnya kalau suaranya aja udah sumbang? Disinilah kecerdasan mekanis band itu main. Kalau satu instrumen kacau, personel lain bakal ngelakuin kompensasi teknis. Oh, saling nutupin gitu. Iya, contohnya drummer secara insting bakal mukul simbal atau kick drum jauh lebih keras buat nutupin frekuensi rendah yang sumbang tadi. Wah, pinter juga. Terus gitarisnya bakal langsung bermanuver, dia cari nada dasar yang lebih aman atau main di oktav atas, sampai si basis sadar dan benerin putaran tunernya. Berarti emang harus ada yang berani ambil alih setir pas mobilnya oleng ya? Ini ngejelasin kenapa taktik Banyi sang vokalis tuh cerdik banget. Taktik yang mana tuh? Di arsip wawancara itu, dia cerita kalau suasana panggung mulai berantakan dan udah nggak bisa ditutupi secara musikal, dia suka tiba-tiba ngomong ke mic. Ngomong apa dia? Dia bilang kayak, sorry guys, mereka nih emang suka bercanda. Padahal aslinya emang ada yang lagi blunder parah di belakang. Itu si framing psikologis tingkat tinggi ya? Kan? Pinter banget ngelesnya. Dia secara aktif ngambil alih narasi. Kesalahan teknis yang tadinya bisa bikin malu, diubah jadi momen interaksi kasual yang terkesan eksklusif buat penonton. Penonton malah ngerasa spesial ya diajak bercanda. Betul. Tapi ingat,
Manuver pengalihan ekstrim dan kompensasi kilat kayak gini gak bakal jalan kalau mereka nggak punya chemistry yang radikal. Ngomong-ngomong soal chemistry, itu kan kata yang sering banget dipakai sampai kedengarannya klise ya. Maksudnya chemistry di sini sekedar sering nongkrong bareng aja atau gimana? Oh, nggak, ini jauh lebih fundamental dari sekedar nongkrong. Mereka udah memetakan kelebihan dan kelemahan masing-masing sampai ke level refleks. Sampai hafal luar dalam gitu ya? Iya, mereka tahu persis misal si A lupa lirik, si B harus manjangin melodi gitarnya berapa bar. Mekanisme kompensasi ini berjalan instan tanpa perlu ngomong. Udah otomatis jalan ya sistemnya? Dan yang paling penting, karena pondasi tim ini solid, kepanikan di atas panggung nggak pernah berubah jadi beban mental. Oh, maksudnya nggak dibawa baper gitu? Tepat. Begitu turun panggung, semua kekacauan tadi murni cuma jadi bahan ketawaan bareng di ruang ganti. Seru banget ya dinamikanya. Kesimpulan yang menarik banget nih buat kita semua. Ternyata pertunjukan yang sempurna itu bukan tentang nggak adanya kesalahan, Bukan sama sekali. tapi tentang seberapa pintar kita dan tim kita nyembunyiin kesalahan itu dari mata dunia. Nah, sebelum kita tutup obrolan radio hari ini, coba deh kamu tarik konsep ini ke kehidupan sehari-hari. Coba bayangin ya. Iya, bayangin pas kamu ngelakuin kesalahan fatal di depan banyak orang. Entah itu keliru buka slide presentasi di depan klien gede, atau mendadak blank pas lagi meeting penting. Pasti panik kan awalnya? Nah, pertanyaannya, apakah kamu bakal biarin insting panikmu ngambil alih dan nunjukin ke semua orang kalau kamu lagi kacau? Atau sebaliknya? Atau kamu berani pakai trik Upril Band tadi? Tersenyum percaya diri, tatap audiensmu, dan bersikap seolah semua kekacauan itu emang bagian dari rencana. Show must go on ya. Bener banget. Pikirin itu baik-baik buat bekal kamu besok. Terima kasih udah nemenin obrolan kita, dan sampai jumpa di Beda Arsip Injani Radio Depok selanjutnya.